Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafayus Yadi, NPM 1000903171153 dari kelas riset dan seminar manajemen keuangan B. Akan mempresentasikan proposal dengan judul analisis sumber dan penggunaan modal kerja terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah riset dan seminar manajemen keuangan Ibu Lasmanah Derajat, SEMSI, karena telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan proposal ini secara online. Ada 3 poin penting yang akan saya bahas. Pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Kedua, tinjauan pustaka meliputi modal kerja, sumber modal kerja, penggunaan modal kerja, dan profitabilitas. Yang ketiga, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, serta alat analisis statistik. Baik, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Meliputi 1. Latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini dibuat berdasarkan fenomena-fenomena atau masalah yang terjadi. Fenomena-fenomena tersebut diantaranya 1. Perusahaan kesulitan untuk mendapatkan modal kerjanya karena kurangnya aset dari perusahaan ataupun karena pendapatan perusahaan yang kecil sehingga perusahaan tersebut tidak mendapatkan modal kerjanya. Dengan demikian, dari fenomena tersebut, penulis mengambil sumber modal kerja sebagai variabel X1. Yang kedua, perusahaan kesulitan dalam menggunakan modal kerjanya secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dari fenomena tersebut, penulis mengambil penggunaan modal kerja sebagai variabel X2. Selanjutnya, kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apakah perputaran kas berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas pada perusahaan? Yang kedua, apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas pada perusahaan? Yang ketiga, apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas pada perusahaan? Selanjutnya, tujuan penulisan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menganalisis pengaruh perputaran aktiva tetap terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, menganalisis pengaruh perputaran persediaan terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh perputaran piutang terhadap peningkatan profitabilitas pada perusahaan. Selanjutnya, manfaat penulisan. Ada 2 manfaat penulisan dari penelitian ini. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis yang pertama yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi sumber bacaan bagi peneliti lain mengenai sumber dan penggunaan modal kerja. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian-penelitian di bidang pasar modal. Manfaat praktis dari penulisan ini yaitu bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan modal kerja sehingga dapat dijadikan bahan masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan profitabilitasnya. Yang kelima yaitu kerangka pemikiran dari penelitian ini. Sebuah perusahaan pasti membutuhkan modal kerja untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Sebuah perusahaan juga harus bisa mendapatkan modal kerja yang cukup dan menggunakan modal kerja tersebut secara efektif dan efisien agar perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Dilihat dari paradigma bahwa sumber modal kerja dapat didapatkan oleh perusahaan dengan menjual aktiva tetap, perusahaan seperti menjual tanah, menjual bangunan, ataupun menjual alat operasional perusahaan. Atau perusahaan juga dapat berhutang untuk mendapatkan modal kerjanya. Modal kerja yang telah didapatkan oleh perusahaan harus digunakan oleh perusahaan secara efisien dan efektif. Indikator dari penggunaan modal kerja yaitu pertama, bertambahnya aktiva tetap, berkurangnya utang jangka panjang,
pembayaran kas dividen, dan rugi operasi. Sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja dapat diukur dengan perputaran aktiva, perputaran persediaan, dan perputaran piutang, yang dimana ukuran dari aktivitas modal kerja tersebut dapat menentukan tingkat profitabilitas dari suatu perusahaan yang akan diukur oleh net profit margin, return on investment, dan return on equity. Selanjutnya, hipotesis dari penelitian ini. Yang pertama, H1, terdapat pengaruh antara perputaran kas terhadap profitabilitas. H2, terdapat pengaruh antara perputaran persediaan terhadap profitabilitas. Dan H3, terdapat pengaruh antara perputaran piutang terhadap profitabilitas. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dari proposal ini yang pertama yaitu modal kerja. Menurut Kashmir, tahun 2010, modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek, atau dengan kata lain, modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Biasanya modal kerja digunakan untuk beberapa kali kegiatan dalam satu periode. Yang kedua dari tujuan pustaka ini yaitu sumber modal kerja. Menurut Kashmir tahun 2010, kebutuhan akan modal kerja mutlak disediakan perusahaan dalam berbagai bentuk. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Diperlukan sumber modal kerja yang dapat dicari dari berbagai sumber yang ada. Namun, dalam pemilihan sumber modal harus memperhatikan untung ruginya pemilihan sumber modal kerja tersebut. Pertimbangan ini perlu dilakukan agar tidak menjadi beban perusahaan ke depan, sehingga akan menimbulkan kerugian ataupun masalah yang tidak diinginkan. Yang ketiga, penggunaan modal kerja. Menurut Kashmir tahun 2010, setelah memperoleh modal kerja yang diinginkan, maka tugas seorang manajer keuangan dari suatu perusahaan selanjutnya adalah bagaimana menggunakan modal kerja tersebut secara efektif dan efisien. Penggunaan dana yang efisien dan efektif juga sangat penting guna mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang keempat, profitabilitas. Menurut Kashmir tahun 2008, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat aktivitas manajemen suatu perusahaan. Poin ketiga yang akan kita bahas yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, karena pada dasarnya penelitian ini berkenaan dengan angka-angka yaitu analisis laporan keuangan. Kedua, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini, yang tergolong data sekunder yaitu data yang berasal dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Situs pengambilan data didapat dari www.idx.co.id. Yang kedua, subjek dan objek penelitian. Penelitian ini memiliki subjek penelitian berupa variabel X dan variabel Y. Variabel X dari penelitian ini yaitu variabel X1 adalah sumber modal kerja dan variabel X2 adalah penggunaan modal kerja. Serta variabel Y dari penelitian ini adalah profitabilitas. Penelitian ini akan dilaksanakan di perusahaan PT Bluebird Tbk. Yang ketiga yang akan saya bahas yaitu operasionalisasi variabel. Dalam tabel operasionalisasi variabel, variabel X1 dari penelitian ini yaitu sumber modal kerja, di mana konsep variabel sumber modal kerja ini yaitu perusahaan mendapatkan modal kerjanya untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Indikator dari sumber modal kerja ini yaitu yang pertama hasil operasi perusahaan, yang kedua penjualan aktiva lancar, dan yang ketiga keuntungan investasi jangka pendek.
Skala dari variabel sumber modal kerja ini yaitu nominal. Variabel kedua, variabel X2 dari penelitian ini yaitu penggunaan modal kerja. Di mana konsep dari penggunaan modal kerja ini yaitu perusahaan menggunakan modal kerjanya untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Indikator dari variabel penggunaan modal kerja yaitu pembayaran gaji karyawan, pembelian aktiva tetap, pembayaran hutang jangka panjang, dan pembelian aktiva tetap. Skala yang digunakan oleh variabel penggunaan modal kerja yaitu skala nominal. Variabel sumber modal kerja dan variabel penggunaan modal kerja diukur dengan yang pertama tingkat perputaran kas perusahaan, yang kedua tingkat perputaran persediaan perusahaan, dan yang ketiga tingkat perputaran piutang perusahaan. Selanjutnya variabel Y dari penelitian ini yaitu profitabilitas. Konsep dari variabel profitabilitas ini yaitu merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat aktivitas manajemen suatu perusahaan. Indikator dari variabel profitabilitas ini yaitu kas meningkat. Ukuran dari variabel Y ini yaitu net profit margin dan return on equity. Skala dari variabel Y pada penelitian ini yaitu skala nominal. Yang keempat yaitu populasi dan sampel. Untuk memecahkan masalah lebih terarah, maka peneliti menggunakan populasi yaitu data keuangan yang ada pada perusahaan PT Bluebird Tbk dan sampelnya adalah laporan keuangan yang ada pada perusahaan PT Bluebird Tbk mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Yang kelima yang akan saya bahas yaitu alat analisis statistik. Alat analisis statistik yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu yang pertama menggunakan uji asumsi klasik, diantaranya uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Yang kedua menggunakan uji hipotesis, diantaranya uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Oke, baik, berikut presentasi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.